Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari yang sangat cerah ini? Oke teman-teman, saya mau menyampaikan beberapa progres perkembangan yang menurut saya luar biasa ya dari BAP Dogecoin ya teman-teman. Walaupun pada saat ini saya melihat harganya masih koreksi, nanti saya akan buat ulasan sebentar secara technical analysis ya teman-teman. Jadi Baby Dogecoin saat ini terkoreksi 5,1%, 5,10% dan bertengger di harga 0,00005755 ya teman-teman. Oke, nggak ada masalah, dan kalau kita lihat dari vote-nya juga masih oke punya ya. Oke ya, ini nggak ada masalah menurut saya ya, karena memang, kenapa saya bilang nggak ada masalah? Karena memang selama ini kan mau market gunjang-ganjing dia terbang sendiri kan. Jadi ada capeknya juga loh teman-teman. Karena apa? Whales itu juga mungkin berpikir, ini kok market lagi mungkin belum kondusif ya, kita agak ngerem dulu sampai sikonnya memang bagus, baru pada masuk lagi, kira-kira begitu ya teman-teman. Nah sementara dari Whale Watcher Finance, kalau kita perhatikan ya teman-teman, coba kita lihat dulu data-data statistik yang kita bisa lihat perkembangannya. Terakhir kalau nggak salah Hambex itu 27 ya, nah ini sudah 26, jadi mungkin ini penyebabnya karena Hambex ada yang lari satu ya. Kemudian Whales ini kalau nggak salah 25 kemarin ya. Wajar-wajar aja teman-teman, orang yang punya dana gede ketika melihat kondisi market gonjang-ganjing ya belum tentu juga mentalnya sekuat kalian begitu teman-teman. Ya kalau dananya kecil kan mungkin nothing tulus, kalau dananya gede dia masuk 500 juta 1 miliar ya mengalami koreksi pasar 15-20%, duitnya dari 1 miliar jadi 800 juta pasti kan mungkin keringat dingin juga ya. bila tidak didasari dengan mindset pola pikir yang benar teman-teman, seperti itu. Makanya kan saya suka bilang jangan FOMO, akibatnya ya begitu teman-teman ya. Oke, beberapa hal yang saya mau sampaikan yang menurut saya luar biasa ya. Ini mirip lah ini seperti Shiba Inu teman-teman. Pada waktu kemarin Shiba Inu itu harga makin hari makin anjlok, makin hari makin anjlok. Soalnya kan rata-rata komennya begitu ya, di burn juga, di burning juga anjlok aja. Nah, ada komen begitu kan. Kemudian dibuka utilitasnya ya kan, kerjasama dengan ini itu masih aja anjlok aja harganya sampai terakhir ke 0,26. Betul tidak teman-teman? Nah sekarang kalian lihat Shiba Inu itu bukannya terbang ya kemarin ya. Begitu loh teman-teman cara berpikirnya. Jadi nggak langsung, kadang-kadang tidak langsung berespon loh teman-teman. Nih 0,645 ya, baru turun 6%. Kan ini kemarin sempat 0,49 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah jadi dari 0,26 ya, coba kita lihat nih. Nah tuh, atau dalam 1 bulan terakhir, coba lihat tuh ya, sama kan, mirip-mirip seperti itu. Jadi banyak hal yang dilakukan developer, banyak hal yang dilakukan patriotisme ya, holder setia para Shiba Inu itu ngebakar sana sini ya kan, kemudian developernya juga kerjasama sana sini, tapi itu seperti tidak kunjung direspon oleh market, malah yang ada makin turun. Jadi kalian harus paham, jangan berkanjang kepada chart teman-teman, jangan kalian patokannya kepada chart. Chart ini adalah output teman-teman. Input itu adalah apa yang menjadi pemicunya, ya dua itu, dan tidak langsung serta-merta, kadang-kadang tidak langsung serta-merta, kadang-kadang serta-merta juga. Jadi kita nggak, makanya dibilang nggak bisa diformulasikan, dan tidak ada yang tahu masa depan teman-teman, seperti itu ya.
Nah, pada waktu si Baby Doge ini lari kencang jauh-jauh, teman-teman ya. Pada waktu dia lari kencang jauh-jauh. Padahal kan pemicunya sebetulnya biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Pada waktu yang lalu loh ya, teman-teman, di sini ya. Padahal kan waktu itu biasa-biasa aja ya, paling ya biasalah listing sana, listing sini, listing situ, terbang gitu. Iya kan? Ada capeknya juga loh, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nanti kita analisa ini, teman-teman. Kemudian ya berita yang menggembirakan seperti contohnya Shiba Inu itu ya. Pilar-pilar pendukungnya ya kita patut syukuri, teman-teman. Nanti tinggal pada waktunya terbang lagi. Jadi kita harus sabar tentunya. Yang pertama, ya dia sudah listing ya, listing on Bikonomi ya, Bikonomi global. Kalian coba bikin akunnya di Bikonomi global. Dia bilang sih di sini new listing on Bikonomi exchange. Bikonomi will list Baby Dogecoin, pairingnya Baby Doge USDT seperti itu ya. Bikonomi. Saya tadi coba bikin di Bikonomi di sini, teman-teman. Ini sudah ada sih pairingnya ya, Baby Doge. Tapi ini waktu saya klik belum bisa. Jadi sepertinya ini belum ya. Mungkin hari ini, walaupun terteranya sih tanggal 8 kan kemarin ya. Ini tanggal 9 begitu. Terteranya sih dibilang trading deposit. Nah, ini di sini 8 Februari jam 11, berarti jam 6 sore ya, 18 ya. Betul ya, jam 6 sore kemarin harusnya seperti itu ya listingnya. Tapi kelihatannya belum bisa. Saya klik belum bisa, belum muncul chartnya, teman-teman. Jadi saya nggak tahu apakah hari ini, tapi yang pasti ini sudah fix ya, karena ini pengumumannya juga dari Bikonomi ya. Seperti itu, mungkin ada kendala sedikit. Oke, teman-teman, ini satu hal yang patut disyukuri dari Bikonomi ya. Seperti itu ya. Kemudian ya beberapa hal lagi yang mungkin patut disyukuri ya, contohnya ini teman-teman, Crypto Gems atau apa ini tadi ya. Nah ini, jadi ini kan saya rasa bukan akun kaleng-kaleng ya, followernya udah 300-an ribu dari Crypto Gems ya, Gems. Seperti itu. Dia ini kan mungkin holdernya Bitcoin, Ethereum ya kan, dan seterusnya, Solana, Avalanche dan lain-lain itu ya. Not financial advice, join the million. Oh, ini adalah klub milioner ya, klub milioner katanya. Coba kita lihat, teman-teman. Mereka ini siapa ya? Dan tapi mereka ada pertanyaan pemantik ya, seperti ini, teman-teman. When do you think ya Coinbase and Binance will be listing Baby Dogecoin? Kapan kalian pikir bahwa Coinbase dan Binance akan melisting si Baby Dogecoin? Wah, ini satu berita yang sangat menggemparkan nanti, teman-teman. Kalian tahu kan bahwa Binance itu nomor 1, dan di spot ya, di spot market Binance itu nomor 1 dan Coinbase itu kalau nggak salah nomor 2 ya. Coba kita lihat ya, teman-teman. Nah, di sini top cryptocurrency spot exchange, saya lihat di sini ya, teman-teman. Ini Binance ini nomor 1, 9,9 skornya. Dan Coinbase Exchange ini nomor 2, 8,4 skornya. Jadi kalau benar ini ya, teman-teman, saya rasa Anda harus ya, yang bagi kalian yang belum dapat barang, saya rasa kalian harus cepat-cepat untuk apa namanya ya, ambil kesempatan yang terbaik, teman-teman. Saya nggak tahu apakah kalian memperhatikan atau tidak, tapi ini kan sementara dikasih kesempatan, teman-teman. Ini kalau kita lihat ya, saya cek-cek, saya coba tadi gambar ya garis-garis pendukungnya. Nah, ini sebetulnya secara makronya saya lihat ini Baby Dogecoin ini masuk kepada fase yang namanya sideways, teman-teman. Nih, dari sejak kapan ini ya? Dari sejak ini nih, coba kita lihat ya. Dari sejak 23 Januari dia masuk fase sideways, 23 Januari ya. Berarti udah berapa itu? Udah 2 minggu ya. 9 tambah 8, 17. Sudah mau 3 minggu. Jadi sudah hampir 3 minggu dia memasuki masa sideways. Nah, saya mau mengingatkan teman-teman, masa-masa sideways ini bisa menjadi masa-masa penantian yang betul-betul membuat Anda stres kalau Anda nggak tahu. Nah, tetapi good news-nya bagi mereka yang jago scalping, ini masa-masa sideways ini bagus justru. Ambil sini, buang sini.
Ya kan? Ambil sini, buang sini, gitu-gitu. Ini kalau sideways gini, ini makanan empuk buat scalper biasanya. Tapi kalau kita holder alias investor, kita nggak menggubris yang begini. Nah, tetapi Anda kalau investor atau holder, masuk kepada masa-masa penantian yang cukup panjang. Begitu, saya tidak tahu sampai berapa lama dia sideways, teman-teman. Begitu ya, kalau saya tarik garis lurus seperti ini. Walaupun saya juga ada tarik garis seperti ini ya, garis pembantu yang lain ya. Saya lihat bahwa kalau saya tarik garis seperti ini ya, saya bikin di resisten dan supportnya, saya lihat dia udah mulai jebol supportnya, teman-teman. Begitu. Ini kan saya tarik dua garis begini, menyentuh dua candle begini. Jadi dia saya lihat udah mulai menyentuh apa ya? Udah mulai breakdown ya, bukan break up, breakdown. Udah mulai breakdown, dia punya support, teman-teman. Dengan kata lain apa, Bang? Nah, dari segi garis supportnya dia sudah menyentuh, sudah breakdown ya garis support. Nah, seharusnya dia down lebih banyak lagi. Tetapi dari segi garis trendline yang saya buat ini, garis sideways ini ya, teman-teman. Ini saya lihat ya dia nggak menyentuh, nggak menjebol garis supportnya si sideways saya ini. Nah, jadi berarti kalau dia menjebol garis supportnya si sideways saya ini, berarti dia di angka ini nih 0,003908 ya, 3908. Nah, ini kan 3933, teman-teman. Jadi mungkin kalau dari segi angka, dari segi rupiah ya, kalau saya lihat, sebentar saya lihat ya, teman-teman. Nah, tadi dia si Baby Doge. Coba ya kita lihat ya, Baby Doge. Dari Baby Doge. Nah, seperti ini ya. Ini kan kalau saya lihat 0,0000576. Mungkin 0,0000500 atau 0,0000475. Nah, di situ kalau itu robek, teman-teman, ditembus ke bawah seperti itu, saya rasa dia akan kencang dia ke bawah lari. Karena dari segi garis, sebetulnya dari segi stokastik ya, teman-teman, dia sebetulnya sudah ada di area di bawah 20%. Tetapi who knows, bisa aja robek seperti ini loh, teman-teman. Nih, panjang begini, bisa saja terjadi. Tiba-tiba wheelsnya kabur ya kan. Dan dari MACD juga saya lihat ya, belum ketemu di bawah 0 dan belum berpotongan seperti ini. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, jadi ya pendapat dari Abang bagaimana? Memang sudah ada sentimen positif ya, bahwa ya mungkin ada sinyal-sinyal mungkin ya mau listing di Coinbase atau Binance begitu. Terus ada juga listing tadi di apa itu namanya? Yang barusan tadi kita singgung tadi ya. Coba kita lihat dulu ya, teman-teman tadi. Pak, saya lihat dulu di Bikonomi ya, Nah, memang sudah ada sentimen-sentimen positif, tetapi kadang-kadang teman-teman sentimen positif begini nggak langsung direspon oleh market. Karena apa? Mereka lebih memperhatikan, merespon angin ribut di luar, teman-teman. Tahu nggak maksud saya? Angin ributnya. Ya kondisi inilah tapering off yang belum beres-beres. Itu kan jauh lebih kuat tekanannya daripada sentimen-sentimen begini, teman-teman. Begitu, kadang-kadang investor itu atau holder tuh memikirkan yang gede-gede loh ya, yang wheels. Karena kan sekali mereka menempatkan dana misalnya 500 juta, 1 miliar, itu kan bukan sedikit ya. Jadi mereka penuh perhitungan, mereka melihat wait and see dulu gitu. Iya loh, kalau kalian punya dana mau menempatkan 1 miliar, itu pasti mikirnya lebih panjang daripada kalian punya cuma 1 juta, 10 juta, itu lebih enteng gitu. Kalau kalian mau menempatkan 1 miliar, ya kan 5 miliar, itu pasti mikirin semuanya. Begitu ya. Jadi harap dipahami ya. Nah, masa-masa ini adalah mungkin adalah masa-masa penantian bagi Baby Dogecoin. Nggak ada masalah. Kita sabar-sabar aja. Nah, syukur-syukur kalau dikasih seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman. Kalau sempat dikasih ke 0,0000 berapa tadi saya bilang itu 45 ya. Seperti itu, kalau dikasih ya, dia tembus garis support sideways saya ini, teman-teman. Ya jebol ke bawah, siap-siap akumulasi gitu. Tembus lagi averaging down kalau kalian memang sudah yakin, teman-teman. Kalau saya beneran, saya waktu kemarin saya sudah tambah ya, sudah nambah muatan, dan ini lagi saya lihat lagi nih
Kalau memang dia jebol lagi, apalagi kalau sampai dia ikut daerah ini ya, daerah ini yang pernah jebol di sini, nah, kalau misalnya sempat tembus ke sini, wah lebih bagus lagi, kita royok rame-rame. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ulasan singkat dari saya tentang progres Baby Dogecoin. Kalian tetap tenang, gak usah gerasa-gerusu, ada waktunya untuk pump, seperti itu. Ada waktunya untuk dump, ada waktunya untuk pump, ada waktunya untuk sideway. Jadi ya itulah seninya sebagai investor atau holder. Ya, sampai jumpa pada review selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.